Episode 22. Duda Sang Bos CEO. Hari sudah menjelang sore. Tania sedang sibuk mengurus Dio. Anak itu baru saja selesai mandi. Tania pun segera memakaikan baju tidur. Mau makan malam apa Dio? Ucap Tania sambil menyisir rambut Dio dan memberi sentuhan terakhir, yaitu memberi bedak bayi untuk bocah kecil itu. Mau makan ikan goreng tante, ucap Dio. Siap, ucap Tania. Udah beres deh, udah ganteng juga, ucap Tania lagi tak lupa mencium pipi tembem Dio gemas. Makasih tante, baik, ucap Dio sambil tersenyum manis. Sama-sama sayang, ayo keluar tante mau masak, ucap Tania. Ayo, ucap Dio sambil mengangguk. Gemas sekali anak duda ini. Tania jadi penasaran gimana wajah ibu dari anak kecil ini. Apakah cantik atau biasa saja, tapi dilihat dari sisi manapun Dio lebih condong ke Derian. Tania pun membiarkan Dio bermain dan dirinya memasak di dapur. Hari ini dia akan memasak ikan goreng dan juga sedikit sayur dan sambal matah. Tania pun membersihkan terlebih dahulu ikannya. Lalu membumbuinya. Tania diamkan sebentar agar bumbunya meresap, lalu Tania memotong sayuran untuk dia tumis lalu mengiris bahan-bahan lain. Setelah selesai Tania mulai memasak satu persatu masakannya. Hari sudah sangat sore, janji Derian akan pulang sore tapi ternyata sudah hampir maghrib. Batang hidungnya belum kelihatan. Mana Tania belum mandi, bajunya terasa bau sekali karena asap dari masakan yang dia masak. Setelah selesai memasak, Tania menyiapkan ke meja makan biar tidak bolak-balik untuk menyiapkan. Hanya nasi saja yang masih diracik cooker biar tetap panas. Tania pun mencuci barang bekas dia masak lalu menyimpan kembali ke tempat semula. Setelah itu Tania berjalan menghampiri Dio. Sebelum Tania duduk, suara pintu apartemen terdengar dan terlihat Derian yang baru pulang dengan membawa makanan ringan. Jas mewahnya sudah tersampir di tangan kirinya, dan dasinya sudah sedikit mengendor dan lengan bajunya sudah dia lipat sampai siku. Duda satu ini sangat tampan. Baru pulang Pak, sapa Tania. Maaf ya saya telat, ucap Derian tidak enak. Tidak apa-apa, ucap Tania. Pertama saat Derian masuk ke dalam apartemennya, dia mencium harum masakan dan juga harum bedak bayi dan juga minyak telon. Udah mandi nak? Tanya Derian saat dirinya duduk di samping anaknya yang sedang anteng bermain. Udah papi tante yang mandiin, ucap Dio. Tania membawa air putih satu gelas untuk Derian. Seperti istri berbakti. Silahkan diminum dulu Pak, ucap Tania sambil memberikan air putih ke Derian. Derian yang melihat itu hanya tertegun sebentar lalu tersenyum tipis. Karena Tania baik sekali membawakan dia minum, tahu saja kalau dirinya haus. Makasih Tania, ucap Derian sambil mengambil air putih dari tangan Tania. Sama-sama Pak, ucap Tania. Tania bisa lihat raut wajah lelah di wajah Derian. Bos juga bisa lelah juga. Tania kira sebagai jabatan yang setinggi CEO Derian bisa leha-leha. Tapi ternyata tidak seindah bayangannya. Pemimpin lebih banyak lagi pekerjaan, apalagi kalau ada masalah yang menanggung semua itu adalah pemimpin. Saya mau mandi dulu biar rasa lelah saya sedikit hilang, ucap Derian. Iya Pak, ucap Tania. Papi mandi dulu ya Dio, jangan nakal, ucap Derian ke anaknya. Iya papi, ucap Dio. Derian pun berjalan ke arah kamarnya lalu masuk ke dalam. Punggung tegap Derian sudah hilang saat pintu kamar itu tertutup. Tania yang melihat itu hanya menghela nafas berat, dia sangat ngantuk sekali. Tania merebahkan badannya di atas sofa sedangkan dia bermain di karpet bulu. Lambat laun mata Tania menutup seiring deru nafas teratur. Tania terlelap dengan sekejap.
Dio yang melihat Tania tidur ikutan menidurkan dirinya. Untung saja sofa milik Derian muat untuk orang tiduran. Anak kecil itu sebenarnya ingin merasakan rasanya tidur dengan seorang ibu, makanya saat bertemu dengan Tania Dio sangat senang. Anak kecil itu hanya tersenyum dan melihat ke arah Tania. Tangan kecil itu memeluk leher Tania. Dan tak lama Derian pun keluar dengan rambut basah dan acak-acakan. Dia melihat anaknya yang sedang memeluk seseorang. Derian bisa merasakan kalau anaknya sangat ingin merasakan kasih sayang seorang ibu. Apa ini sudah waktunya dia membuka hati untuk seseorang? Apa tidak terlalu cepat? Derian berjalan menuju kedua orang yang sedang berbaring di atas sofa. Derian melihat kalau Tania sedang tidur sedangkan Dio anak itu dengan mata terbuka tapi tangannya memeluk leher Tania. "Dio," bisik Derian, "Papi," panggil Dio. Suara Dio yang sedikit keras membuat tidur Tania terusik. Derian cepat-cepat mengelus rambut Tania biar gadis itu terlelap kembali dan benar Tania langsung kembali tenang, sedangkan anak kecil itu hanya menutup mulutnya. "Kenapa berteriak hem?" bisik Derian. "Maaf papi," ucap Dio pelan. "Ayo papi temani main, jangan ganggu tante dulu kasihan," ucap Derian. "Hem oke," ucap Dio. Kedua laki-laki beda generasi itu duduk di atas karpet berbulu. Dio bermain dengan mainannya sedangkan Derian menemaninya. Sesekali Derian menimpali omongan yang terlontar dari mulut kecil anaknya. Dan sesekali juga Derian melirik ke arah Tania. Wajah damai Tania saat tidur sangat terlihat lebih cantik. Derian fokus kembali pandangannya ke arah anaknya yang sedang bermain. Mereka cukup lama dengan keadaan seperti ini sampai lenguhan seseorang menarik atensi mereka. Ternyata Tania sudah bangun. Tania yang baru bangun terkejut melihat kedua orang yang sedang menatap dirinya. Laki-laki yang kecil menatap dirinya dengan senyuman khas anak itu, sedangkan laki-laki dewasa melihatnya dengan tatapan datar. Tiba-tiba Tania meringis tidak enak ditatap seperti itu. Dia pun duduk dan merapikan rambutnya yang sedikit kusut lalu melirik ke arah sofa takut dia ngeces. Tapi untung tidak. Jam berapa sekarang? Sepertinya Tania tidur cukup lama. Saat Tania melihat ke arah dinding ternyata sudah jam 7 lewat, pasti makanannya sudah dingin. "Maaf pas saya ketiduran," ucap Tania tidak enak. "Hem," gumam Derian. Jawaban yang sangat sudahlah. Tania pun beranjak dari sana menuju dapur. Dia akan mengecek makanan yang sudah dia siapkan. Apa mereka sudah makan? Ternyata belum. Tania pun menghangatkan kembali lauk pauknya dan mengambil nasi dan dia hidangkan di meja makan. Saat Tania sedang sibuk memanaskan lauknya terdengar suara orang duduk. Tania menoleh ke belakang, ternyata Derian dan Dio sudah ada di sana. Tania pun cepat-cepat menghidangkan menu terakhir mereka. "Kamu masak lagi?" tanya Derian. "Gak pak, ini cuma menghangatkan saja," ucap Tania yang ditanggapi anggukan oleh Derian. "Silahkan pak dinikmati," ucap Tania lagi. "Kamu juga? Duduklah kita makan bersama," ucap Tania. Ini adalah acara makan bersama untuk kedua kalinya. Pertama di rumahnya, sekarang di rumah Derian. Keluarga cemara sekali bukan? Tania pun mengambil makanan untuk Dio. Dia harus memilah terlebih dahulu daging ikannya agar anak itu tidak tersedak tulang ikan. Setelah selesai Tania pun memberikan ke Dio. "Makasih tante," ucap Dio. "Sama-sama sayang," ucap Tania sambil tersenyum. Tania mengambil untuk dirinya, sedangkan Derian sedari tadi hanya diam saja. Apa Derian meminta dirinya untuk menyediakan kembali? Ayolah, ini bukan adegan istri harus melayani suami. "Selamat makan pak," ucap Tania sambil memakan makanannya tanpa memperdulikan Derian yang masih saja diam. Derian yang melihat itu hanya mampu menggelengkan kepalanya. Apa sih dia harapkan pelayanan? Memangnya dia siapanya? Tania, majikan, bukan suami. Apalagi
Derian pun mengambil makanannya. Dia baru merasakan yang namanya sambal matah. Rasanya aneh, kebanyakan bawang merah. "Ini apa?" tanya Derian saat dirinya menyuapi makanan ke dalam mulutnya. "Itu sambal matah Pak, gimana rasanya?" ucap Tania. "Sambal? Kok seperti ini rasanya?" "Ini bukan sambal tapi bawang yang dibumbui cabai," ucap Derian. "Ya memang konsepnya begitu Pak," ucap Tania. "Tapi saya tidak suka," ucap Derian. "Kalau gak suka gak usah dimakan, sini saya yang makan," ucap Tania sedikit kesal lalu mengambil sambal yang ada di piring Derian. Mereka pun kembali makan dengan tenang, tidak ada lagi drama persambalan. Emang dasarnya Derian gak suka pedas, pasti akan ada alasan saja agar dia tidak memakan makanan yang pedas. Dia kira tadi acar bukan sambal, makanya dia mengambil sambal mata itu. Episode 23. Hari-hari sudah berlalu, akhirnya acara yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Semua karyawan sibuk dengan persiapan, begitu pun dengan Tania sebagai wakil marketing. Saat Tania membantu kesibukan untuk acara, tiba-tiba teman sekantornya memberitahu kalau dirinya dipanggil oleh atasannya. "Mbak Tania?" ucap pegawai lain. "Iya," ucap Tania sambil melihat ke arah seseorang terlihat. Wanita itu mengernyitkan dahinya. Orang yang memanggilnya adalah salah satu staf dari produksi yang bernama Hana, yang terlihat dari name tag yang ada di baju kanannya. "Ada apa?" tanya Tania. "Dipanggil Pak Derian Mbak, disuruh menemui beliau," ucap Hana. "Oh makasih ya Hana," ucap Tania karena dia ragu untuk menyebut nama orang itu. "Iya Mbak, sama-sama," ucap Hana. Hana pergi dari sana dan Tania pun sama bergegas menemui Derian. Ada apa lagi sama duda buntut satu itu? Menuju lantai paling atas, Tania memakai lift khusus karyawan. Banyak orang yang menyapa dirinya, ada juga yang bisik-bisik membicarakan dirinya, karena tadi mereka melihat Tania menekan tombol khusus untuk ke lantai paling atas. Tania tidak menghiraukan bisikan itu, dia hanya menampilkan raut wajah biasa tanpa harus menanggapi omongan orang, sudah biasa bukan dibicarakan. Semua orang sudah keluar di lantai masing-masing, tinggal Tania sendiri. Karena tujuannya belum sampai, dia menyandarkan badannya di dinding lift sambil melihat angka yang satu persatu naik ke atas. Suara lift yang sudah sampai dan pintu lift yang terbuka, Tania langsung keluar dan berjalan ke arah ruangan CEO. Di meja depan ruangan Derian terlihat seseorang yang tak lain sekretaris Derian yang bernama Roni. "Misi Pak Roni apa Pak Deriannya ada," ucap Tania. "Oh Tania, ada, masuk aja, Derian sudah menunggu," ucap Roni. Tidak terlalu terkejut dengan ucapan Roni yang memanggil Derian tanpa embel-embel Pak, karena Roni dan Derian bersahabat sejak di bangku kuliah. Kalau kalian bertanya di mana asisten Derian yang bernama Doni, dia sudah di perusahaan pusat menggantikan Roni bertukar sebentar, karena Roni harus ke sini. "Makasih Pak Roni, saya masuk dulu," ucap Tania yang ditanggapi anggukan dan senyuman oleh Roni. Tania pun berjalan memasuki ruangan Derian. Terlebih dahulu Tania sudah mengetuk pintu dan suara dari dalam menginterupsi untuk masuk. "Maaf Pak," ucap Tania. "Oh Tania, saya bisa minta tolong," ucap Derian the to point. Tania yang mendengar itu hanya menghela nafas berat, bukannya gak mau tapi Derian suka seenaknya memberi perintah. "Iya Pak, apa yang bisa saya bantu?" ucap Tania, tapi mata gadis itu melirik ke arah Dio yang berdiri di pojokan dengan kepala yang menunduk di depan dinding. Sepertinya anak itu mengganggu ayahnya. "Tolong jaga Dio dulu, saya lagi sibuk," ucap Derian, tapi fokus duda satu itu hanya ke berkas dan juga laptopnya. Derian pikir Tania tidak sibuk, kenapa duda satu anak ini tidak mempekerjakan baby sister saja sih?
bukannya Tania tidak mau tapi kan profesi dirinya itu wakil marketing bukan baby sister. Tapi Pak saya juga lagi sibuk mengurus pekerjaan, ucap Tania. Kerjaan kamu limpahin saja ke orang lain, ucap Derian santai. Cukup kesabaran Tania sudah menipis, Derian ini ternyata sifatnya sangat menyebalkan dan seenaknya. Kemarin saja Derian mentransfer uang 5 juta rupiah ke rekening pribadinya katanya untuk menggantikan uang yang dia pakai untuk belanja. Dan sekarang dengan santainya dia menyuruh Tania untuk mengasuh anaknya dengan alasan sibuk. Memangnya hari-hari Tania tidak sibuk apa? Tapi Pak saya tidak enak sama yang lain, masa yang lain kerja saya tidak, ucap Tania. Derian yang mendengar ucapan Tania langsung menaruh bolpoinnya, lalu menatap ke arah Tania dengan tatapan dinginnya. Apa perlu saya bicara untuk kedua kalinya? Kamu tidak lihat anak saya sudah berdiri dari tadi, ucap Derian lalu melirik ke arah anaknya. Iya kan itu salah bapak ngapain hukum anaknya sendiri, ucap Tania gugup jujur Tania baru kali ini dia berdebat dengan atasannya dan ini hanya karena dia tidak mau menjaga Dio anak Derian. Sudahlah kalau kamu tidak mau mending keluar saja, ucap Derian. Tania yang mendengar pengusiran halus dari Derian hanya menghela nafas panjang, serba salah jadi dirinya saat ini mau tidak mau Tania berjalan menghampiri Dio lama-kelamaan kasihan juga anak itu. Dio, panggil Tania. Anak itu melirik ke arah Tania dengan kepala yang masih dia senderkan di dinding, matanya sudah berkaca-kaca sekali kedip air matanya langsung jatuh. Tania jadi kasihan ayahnya tega sekali. Tante, ucap Dio lirih. Jangan nangis ya, ikut tante mau, tanya Tania. Dio hanya menganggukkan kepalanya lalu memeluk leher Tania. Tania sigap menggendong Dio dan berjalan ke arah depan meja kerja Derian lalu berucap. Saya bawa Dio Pak, silahkan kembali sama kerjaan Anda, ucap Tania sinis lalu pergi tanpa mendengar jawaban dari Derian. Derian hanya tersenyum kecil melihat raut wajah ketus Tania. Tadi dia hanya memberi hukuman kecil terhadap anaknya. Dio tadi sangat aktif sampai-sampai dia menyenggol meja yang ada di ruangan Derian. Bukan karena mejanya tapi Derian takut anaknya terluka karena Derian lengah mengawasi anaknya. Sedangkan Tania yang sudah ada di dalam lift sambil menggendong Dio, anak itu malah nyaman dengan menyenderkan kepalanya di bahu Tania, dengan wajahnya yang berada di cercuk leher Tania. Dari atas sepi lama-kelamaan lift itu banyak yang mengisi dan Tania yang berada di jajaran paling belakang, bisa sangat jelas mendengar kalau dirinya jadi bahan gibah lagi. Heran sama orang-orang yang kerja di sana kerjaan mereka gibah tidak capek emangnya ngomongin orang terus. Tania saja capek jadi bahan gibah terus malahan kupingnya saat ini sangat panas. Lift pun berhenti di lantai ruangan kerjanya. Tania pun berjalan keluar meninggalkan orang-orang yang masih memperhatikan dirinya. Ingin sekali Tania menimpali ucapan mereka kalau sebenarnya dia dijadikan babysitter dadakan anak bosnya bukan jadi pasangan seperti yang mereka bicarakan. Tania pun membawa Dio ke kubelnya lalu mendudukkan Dio di kursi yang tersedia. Dengan tatapan heran dari rekan kerjanya karena Tania tiba-tiba membawa anak bosnya. Dio. Jadi anak baik dulu ya tante mau kerja dulu bisa, ucap Tania lembut. Iya tante, ucap Dio. Tania memberikan handphonenya ke Dio dia sudah memutar video kartun untuk menemani Dio, agar anak itu anteng. Sebenarnya gampang membuat Dio tenang berikan yang anak itu mau lalu beres urusannya, seperti sekarang anak itu sedang menonton film kartun kesukaannya. Tania saja tahu kebiasaan anak itu apa, kenapa ayahnya tidak memang benar ya duda satu anak itu minta dihih. Episode 24. Waktu makan siang tiba, Tania membawa Dio ke lantai 2 yang dimana lantai itu dikhususkan untuk kantin khusus karyawan.
Saat dirinya sampai di sana sahabatnya Ririn sudah duduk manis dengan makanannya. "Dah pesen lu?" ucap Tania saat sampai di sana. "Iya? Lu lama banget dah. Lah ini anak si bos kok bisa sama lu?" ucap Ririn saat dirinya melirik ke arah Dio. "Iya bapaknya sibuk," ucap Tania. Jadi ceritanya lagi saling mengayomi nih," ucap Ririn sambil tersenyum menggoda. "Apaan mengayomi tuh orang seenaknya nyuruh? Mana nih bocah saat gue kesana lagi dihukum sama bapaknya lagi," ucap Tania. "Seriusan?" ucap Ririn tidak percaya. "Iyalah masa gue bohong," ucap Tania. "Lah gue kira tuh si bos sayang banget sama anaknya, kayak yang gak pernah hukum anaknya," ucap Ririn. "Menghukum untuk mendidik sih menurut gue sah-sah aja," ucap Tania. Saat Ririn mau menimpali ucapan Tania tiba-tiba seseorang datang, dan ternyata sekretaris Derian. "Tania, ini makanan," ucap Roni. "Buat saya pak," ucap Tania. "Bukan, buat Dio," ucap Roni. Tiba-tiba suara Ririn yang tertawa terdengar di penjuru kantin, membuat Tania malu setengah mati, sedangkan Roni malah ikut terkekeh. "Hehehe makasih nanti saya kasih ke anaknya," ucap Tania malu. "Ya sudah makasih ya, kamu juga boleh kok makan," ucap Roni sedikit menggoda Tania. Tania hanya menanggapi dengan senyuman, wajahnya pasti sudah sangat merah karena menahan malu. Roni pun pergi dari sana menyiksakan Ririn yang masih setia dengan ketawanya. "Hahaha sumpah lu beneran ngarep si bos ngasih lu makanan," ucap Ririn sambil tertawa. "Iya gak gitu Rin? Ish udah deh gak usah ketawa malu gue nih mana ketawa lu kenceng banget lagi. Lagian Pak Roni ngomongnya ambigu," ucap Tania. "Bukannya dia yang ambigu tapi lu nya aja yang kegeran," ucap Ririn. "Ya lu bayangin aja tiba-tiba tuh orang nyodorin makanan ya gue pikir buat gue, makanya gue nanya begitu," ucap Tania. "Haha kocak lu," ucap Ririn. "Udah deh Rin entar ada lalat masuk mulut tahu rasa," ucap Tania. "Mana ada ngaco lu," ucap Ririn. "Udah ah gue mau ambil makan dulu nitip nih bocah jangan lu galakin," ucap Tania. "Mana ada gue galakin," ucap Ririn. "Serah. Dio tante ambil makan dulu Dio makan yang ini ya," ucap Tania sambil membuka bingkisan dari Roni yang isinya makanan siap saji yaitu ayam teriyaki dan juga 2 nasi. "Loh kok 2? Berarti beneran itu makanan buat kalian berdua? Parah sih tuh sekretaris si bos ngecengin lu nya," ucap Ririn saat melihat ke arah makanan yang dibawakan Roni. Tania hanya menghela nafas panjang begini banget hidupnya, orang-orang kenapa sih demen banget jahilin dirinya. "Mau makan ini apa mau ambil yang ada di menu kantin hari ini?" tanya Ririn. "Gue ambil sayur sama buah aja sayang ini kalau gak dimakan masa gue bungkus buat di rumah," ucap Tania. "Bagus dong menghemat biar cepat kaya," ucap Ririn. Tania pergi dari sana tanpa menanggapi omongan Ririn. Ririn yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Dimakan Dio nanti keburu dingin makanannya," ucap Ririn. "Mau cuci tangan," ucap Dio. "Oh gak usah pakai sendok aja gak apa-apa ini ayamnya tanpa tulang kok," ucap Ririn. "Boleh?" tanya Dio. "Boleh dong," ucap Ririn. Dio pun menggunakan sendok untuk makannya anak itu sangat manis, bibit unggul banget deh. Tania membawa nampan yang berisi sayur dan buah ditambah minuman buat dirinya dan Dio. Saat sampai di meja tempat Ririn, Tania menyimpan nampannya lalu melihat ke arah Dio yang sudah memakan makanannya. "Tan besok malam lu mau datang sama siapa?" tanya Ririn. "Ya sama lu lah sama siapa lagi," ucap Tania. "Di kok gue," ucap Ririn. "Terus gue harus sama siapa kan kalau ada acara apapun gue selalu sama lu,"
lu lupa kalau kita ini Jones, ucap Tania. Lah bukannya lu dah dapat gandengan, ucap Ririn. Siapa? Tanya Tania heran. Tete tuh, itu bapaknya bocah yang lagi makan, ucap Ririn. Ngaco, ngomong sekali lagi gue tebas kepala lu, ucap Tania. Wo ngeri gue mainnya tebas kalau udah punya gandengan mah, ucap Ririn bercanda. Diem Rin, makanan lu abisin gak usah banyak omong, ucap Tania kesal. Duh yang malu, ucap Ririn sambil tertawa. Tania suka heran sahabatnya ini suka sekali bully dirinya, apalagi kalau udah nyangkut dengan atasan mereka udahlah setiap hari ada aja bahasannya. Di lain tempat Derian dan Roni sedang melakukan meeting berdua sambil makan siang di ruangan Derian. Udah dikasih makanannya? Tanya Derian. Udah, tenang aja, ucap Roni yang ditanggapi anggukan oleh Derian. Tapi Yan, tadi lu harusnya lihat muka tuh cewek gokil bikin ngakak, ucap Roni. Derian yang mendengar itu hanya mengerenyitkan dahinya, heran ada apa emangnya. Maksud lu apaan? Tanya Derian. Tuh cewek pas gue kasih tuh makanan dia langsung bilang gini, buat saya pak, ucap dia langsung. Gue jawab aja, bukan, buat Dio. Di situ mukanya langsung merah, mungkin malu karena diketawain sama temennya, ucap Roni. Lah kan emang buat mereka berdua, ngapain lu bilang buat anak gue doang, ucap Derian. Ya kali-kali kerjain seru kali, ucap Roni. Lain kali jangan gitu, kasihan anak orang, ucap Derian kesal. Ya elah Yan, kan kagak sering, kenapa? Lu dah ada someting ya sama dia, ucap Roni. Bukan begitu tapi kasihan aja, ucap Derian. Mau sampai kapan sih Yan lu begini terus? Lu perlu istri buat ngurusin kebutuhan lu sendiri. Dan yang penting adalah lu perlu cari yang cocok buat ibu buat anak lu, ucap Roni. Derian menyandarkan badannya ke belakang sofa hingga helaan nafas kasar terdengar. Lu tahu sendiri Ron gue gimana? Gak gampang itu, apalagi gue masih berada di bayang-bayang masa lalu. Gue gak mau yang nantinya jadi istri gue dijadiin pelampiasan doang, ucap Derian. Tapi coba dekat dulu sama satu cewek, kalau iu mampu ngatasinnya, lu boleh lanjut, kalau gak ya udah gak usah dipaksain, gak baik, ucap Roni. Gue gak janji sih, ucap Derian. Ingat jangan mikirin diri sendiri, anak lu juga perlu diperhatikan, apalagi sebentar lagi tuh anak masuk sekolah, ucap Roni. Gue belum menyiapkan untuk Dio sekolah. Dia masih kecil dan gue gak mau anak gue terpengaruh oleh orang lain, ucap Derian. Bersosialisasi itu penting Yan, apalagi ini Dio, dia hanya berteman dengan orang dewasa tanpa memiliki teman sebayanya. Kalau dia masuk taman kanak-kanak otomatis dia memiliki banyak teman sebayanya, ucap Roni. Derian yang mendengar penuturan dari sekretaris sekaligus sahabatnya ini buat dirinya berpikir apa benar dirinya merebut masa kanak-kanak Dio agar bisa ikut ke kantor bersama dirinya. Episode 25. Hari ini perayaan untuk keberhasilan proyek yang perusahaan Derian laksanakan. Tema pesta hari ini adalah buat para wanita diwajibkan memakai gaun berwarna putih, sedangkan laki-laki memakai jas berwarna hitam. Tania yang sibuk mendandani dirinya bersama Ririn, karena sahabatnya akan pergi bersama dengan dirinya. Siapa Tania bilang mereka itu mau acara apapun pasti bersama perginya karena masing-masing belum punya pasangan. Tan, ini rambut gue diginiin aja lah biar simpel, ucap Ririn. Serah lu aja lah Rin, ucap Tania. Terus lu mau digerai aja gitu, ucap Ririn. Iyalah, ngapain ribet-ribet harus diikat, cukup gini aja gue mah cantik, ucap Tania. Percayalah yang cantik, ucap Ririn meledek. Emang gue cantik, ucap Tania sambil mengibaskan rambut panjangnya yang sudah dia curli bawahnya. Ririn yang melihat itu hanya mendengus kesal karena rambut Tania mengenai matanya.
Kakju, rambut lu nih kena mata gue, ucap Ririn kesal. Hehe maaf, ucap Tania sambil terkekeh kecil. Ayo berangkat udah jam 7 nih, ucap Ririn. Ayolah gue juga udah beres ini, ucap Tania. Mereka berdua pun bergegas menuju tempat acara yang dimana letaknya di salah satu gedung milik Derian. Proyek ini melibatkan dua perusahaan besar. Banyak pula kolega-kolega bisnis yang dimana, miliarder muda yang tak lain CEO Dede Company, diundang ada juga dari Pratama Group, 6 Company, Pradipta Company, lalu RG Company. Semua pengusaha kelas atas akan hadir di sana tapi sayang pengusaha-pengusaha itu sudah memiliki pasangan kecuali pemimpin RG Group yang masih duda. Kedua gadis cantik itu sudah sampai di sana terdapat banyak sekali orang-orang yang datang. Terlihat banyak sekali mobil-mobil mewah berjajar di basement paling kanan. Gila berapa banyak nih orang yang udah datang mobilnya Masya Allah mau satu, ucap Ririn. Paling murah kayaknya mobil Alphard dah yang berjejer di sana, dan yang paling bawah banget mobil gue yang terparkir di basement utara, ucap Tania. Bersyukur walaupun mobil lu cuma Honda Jazz RS, ucap Ririn. Alhamdulillah sih gue udah punya mobil, apartemen, emak bapak gue udah kebeli sawah, terus bapak gue pengen ternak ikan lele udah kesampaian alhamdulillah banget lah, ucap Tania. Kalau orang kampung pikir pasti lu di sini kerjanya persugihan Tan, ucap Ririn. Emang? Gue aja pas kalau mudik lebaran suka ditanya-tanya sama orang-orang. Kerja apa Tania di kota sampai-sampai bisa beliin ibu bapaknya ini itu, ucap Tania. Kepoan ya orang kampung, biarlah kita di sini kerja banting tulang asal orang tua bisa makan enak di kampung, ucap Ririn. Kata-kata Lurin kayak pekerja TKW kalau lagi buat konten, ucap Tania. Emang bener kok setiap pekerja rantau kayak kita pasti gitu pikirannya, ucap Ririn. Iyain biar cepet, ayo malah ngobrol, ucap Tania, di lu juga yang mulai, ucap Ririn. Mereka berdua pun masuk ke dalam gedung acara, terlihat mewah saat mereka sampai di sana ballroom yang dihias dengan gaya Eropa klasik, suara musik yang mengalun terdengar sangat pas di telinga. Kayaknya belum mulai acaranya apa udah sih, bisik Ririn. Kayaknya kita telat dah Rin ini udah sesi berikutnya, ucap Tania pelan. Iya bener mana gue liat list pestanya ada acara dansa, ucap Ririn. Seriusan tahu dari mana lu, ucap Tania kaget. Gue denger dari anak desain, katanya waktu lalu Pak Roni minta direkomendasikan ke orang WO-nya biar sekalian disediakan lantai khusus untuk dansa, ucap Ririn. Sayang banget ya, ucap Tania, kenapa memangnya, ucap Ririn. Iya sayang aja kita gak bisa dansa, ucap Tania. Mana ada sitan anak kampung belajar dansa, ada acara dangdutan di kondangan aja selalu ngumpet kalau mau joget karena malu, ucap Ririn. Itu mah Lurin, ucap Tania. Iya memang gue Tania, si bos noh duh tampan bener, ucap Ririn heboh sambil menunjuk ke arah Derian. Biasa aja Rin gak usah main tunjuk entar orangnya lihat, ucap Tania. Dasar, bilang aja lu cemburu, ucap Ririn. Cemburu apaan sih Rin, ucap Tania. Gue mau ambil minum dulu, ucap Ririn. Ingat ambil jus aja gak usah sosokan ambil minuman whisky ataupun campaknya itu ada alkoholnya, ucap Tania. Minuman beralkohol tinggi itu sebisa mungkin Tania hindari, selain dosa dia pun sangat tidak menyukai aromanya, walaupun kedua minuman itu didatangkan dari Paris Perancis. Ya elah Tan nyicip dikit, ucap Ririn, gak boleh dosa, ucap Tania. Ririn berjalan ke stand minuman yang non-alkohol Derian akan membedakan di mana minuman berkelas mana minuman yang aman untuk dikonsumsi.
Kebanyakan dari kalangan atas mereka mengambil minuman. Campakne selain warnanya yang bening katanya campakne lebih enak dari whisky. Tania yang sedari tadi diam sambil memakan makanan yang tadi dia ambil. Salad buah di sini enak banget, iyalah pasti yang bikin Koki terkenal. Tapi tiba-tiba kaki Tania dipeluk seseorang saat dirinya melihat ke bawah, ternyata Dio. Bocah kecil itu hanya tersenyum memperlihatkan gigi putih dan juga rapihnya. "Sama siapa kesini?" tanya Tania. "Sama papi tante," ucap Dio. "Papi Dionya kemana kok Dio sendirian?" ucap Tania. "Papi di sana lagi ngobrol sama temennya," ucap Dio. "Oh ya udah ikut tante aja duduk di sana ayo," ucap Tania. "Aku mau es krim tante," ucap Dio. "Oke kita ambil dulu makanan lalu kita duduk ya," ucap Tania. "Siap tante," ucap Dio. Mereka berdua pun berjalan ke arah stand-stand makanan. Untung saja orang-orang di sana hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Banyak pula karyawan yang datang dengan para pasangannya. "Tante, Dio udah banyak ngambilnya," ucap Dio. "Pinter. Ayo kita cari tempat duduk," ucap Tania. Ayo," ucap Dio. Kedua manusia beda generasi itu duduk di salah satu kursi yang berada di sana. Sepertinya mereka akan lebih akrab lagi mulai malam ini. Lihatlah saat orang-orang sibuk menawari kerja sama, mereka berdua hanya santai memakan makanannya tanpa peduli ke orang lain. Acara dansa dimulai, banyak pasangan yang ikut serta termasuk pasangan Devano Davidson bersama istrinya Jessica Anastasia. Ditambah pasangan dari keluarga Pratama yaitu Raditya Rasya Pratama bersama istrinya Carolina Angelista. Not kedua pasangan itu kalian bisa baca di novel My Young Husband of Psycho dan juga Falling in Love Doesn't Killer. Klik bio author. Tania tahu kedua pasangan itu adalah pasangan disebut muda ya pasti, walaupun mereka sudah memiliki anak, yang dimana keluarga Davidson sudah memiliki 2 anak, sedangkan keluarga Pratama baru 1. Saat mata Tania melirik ke arah lain, matanya bertubrukan dengan mata hitam milik Derian. Derian itu seperti keturunan China saja, matanya sipit tapi tampan sekali. Episode 26. Keesokan harinya Tania sudah bersiap untuk pergi ke kantor. Aktivitasnya akan kembali ke semula tanpa penanganan proyek lagi karena sudah selesai dan semalam puncaknya. By the way, soal semalam ada kejadian lucu yang dimana sahabatnya Ririn, gadis itu dilarang keras oleh Tania untuk tidak minum, malah ketukar minumannya dengan minuman milik salah satu tamu di sana. Alhasil anak itu mabuk walaupun hanya meminum 1 gelas campakne. Dan Tania terpaksa membawa Ririn pergi dari pesta itu. Tania takut Ririn rese saat mabuk. Waktu itu aja Ririn sempat nekat minum soju di restoran Korea, dan akhirnya dia mabuk dan menangis sambil memeluk tiang. Entah apa yang sahabatnya tangisi. Tania yang sudah selesai siap-siap langsung berangkat menuju kantornya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7, sebentar lagi kantor sudah waktunya bekerja. Tania mengendarai mobilnya menuju kantor hanya butuh 20 menit sampai di sana. Tidak tahu kenapa hari ini jalanan sangat lancar padahal masih jam sibuk-sibuknya orang beraktivitas. Sesampainya di kantor, Tania masuk dan berpapasan dengan karyawan lain yang akan mengabsen jarinya, pertanda mereka masuk kerja. "Mbak Tania," panggil seseorang dan ternyata Rizka. Riz, ada apa?" tanya Tania. "Ini ada titipan," ucap Rizka sambil memberikan paper bag yang bertulisan brand terkenal Dior. "Loh ini apa?" tanya Tania heran. "Buat Mbak, satu lagi katanya aktifin handphonenya," ucap Rizka setelah itu pergi dari sana. Tania hanya bengong sambil melihat ke arah paper bag tersebut. Dari siapa? Perasaan Tania tidak belanja apapun.
lagian merek dari brand Christian Dior itu mahal banget, harganya bisa puluhan atau ratusan juta. Tania berjalan kembali menuju lift. Terlihat sudah beberapa karyawan yang datang dan saling sapa dengan Tania. Tania ingat kalau semalam handphonenya kehabisan baterai, dan sampai sekarang Tania lupa untuk menghidupkan kembali. Tania merogoh kantong blazer miliknya lalu mengambil benda persegi itu dan menghidupkan. Saat Tania ingin melihat kembali handphonenya, suara lantai yang dia tuju sudah berbunyi dan pintu lift terbuka. Tania berjalan keluar lift dan berjalan menuju kubelnya. "Pagi," sapa Tania. "Pagi juga Mbak Tania," ucap mereka bersamaan. Tania hanya tersenyum lalu duduk di kursi kubelnya. Karyawan yang ada di tim marketing belum kumpul semua, dan yang sudah datang wajahnya sangat lesu sekali. Terlihat mereka sangat lelah dan juga pening akibat minuman alkohol. Bisa Tania tebak kalau mereka semalam menghabiskan malam dengan berpesta minuman mahal. Tania kembali ke handphonenya, banyak sekali pesan dari grup personal chat. Satu yang menarik perhatian Tania yaitu pesan dari bosnya, Derian. Tania langsung membuka pesan itu. Ada tulisan yang sedikit panjang yang dikirimkan oleh Derian. "Tania, saya mau bilang terima kasih atas bantuan kamu selama saya berada di sana, dari kamu menjaga anak saya, mengurusnya. Saya sangat berterima kasih. Maaf saya tidak bisa memberikan hadiahnya secara langsung karena malam ini saya harus kembali ke kantor pusat. Semoga kamu suka." Yaitu hadiah ucapan terima kasih sekaligus hadiah perpisahan dari saya dan Dio. Seperti itulah pesan yang Derian kirim. Duda satu anak itu sudah kembali ke kota asalnya, berarti mulai sekarang mereka tidak akan bertemu. Padahal Tania pikir dirinya akan selalu direpotkan oleh bosnya karena sering menitipkan anaknya. Ternyata tidak ada sedikit tidak rela di hatinya karena anak yang selama 1 bulan ini selalu ada di dekatnya sekarang tidak ada. "Mbak, ayo ke ruang meeting," ucap salah satu dari mereka. "Ada apa kan hari ini gak ada jadwal meeting?" ucap Tania. "Gak tahu Mbak, emangnya barusan Mbak gak dengar Pak Sony suruh kita ke ruang meeting," ucap karyawan wanita. "Hah? Oh itu maaf tadi masih gak fokus," ucap Tania. "Semalam Mbak minum juga makanya agak linglung ya?" tanya karyawan wanita. "Gak kok, cuma kurang tidur aja," ucap Tania. "Oh kirain, ayo Mbak yang lain udah pada pergi," ucap karyawan wanita, yang ditanggapi anggukan kepala oleh Tania. Mereka berdua pun berjalan menuju ruang meeting, bukan ruang meeting khusus staf marketing tapi tempat meeting untuk bersama. Saat mereka sampai di ruangan meeting terdapat banyak orang dari berbagai tim. Bisa Tania lihat tim yang ikut hanya tim yang ikut serta dalam pengerjaan proyek. Terlihat kedatangan seseorang yang tak lain sekretaris Derian. Ternyata Pak Roni masih ada di sini. "Selamat pagi semua," ucap Roni memulai pembicaraannya. "Pagi Pak," ucap mereka serempak. "Maaf sekali pagi-pagi sekali saya menyuruh kalian ke sini. Pertama-tama saya mau menyampaikan permintaan maaf dari Pak Derian karena beliau tidak bisa langsung meminta maaf karena semalam beliau harus pulang terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu kalau proyek yang kita kerjakan sudah rampung dan menghasilkan kepuasan tersendiri. Maka dari itu sebagai ucapan terima kasih dari Pak Derian, beliau akan memberikan kalian bonus," ucap Roni panjang lebar. Banyak tepuk tangan menyambut kata bonus. Siapa sih yang gak mau lagi, pula ini kan proyek besar, tapi bukannya mereka masing-masing sudah mendapatkan bonus sekalian gaji? "Bukannya waktu lalu kami sudah dapat bonus Pak?" tanya salah satu karyawan. Akhirnya pertanyaan yang ada di benak Tania ada yang menyampaikan juga. "Betul. Itu bonus pokok buat para pekerja, sekarang bonus plus-plus. Harusnya kalian senang, nanti waktu jam makan siang akan kami transfer ke masing-masing rekening kalian," ucap Roni. "Baik, itu saja yang mau saya sampaikan.
Selamat kerja kembali dan terima kasih, ucap Roni lalu keluar dari ruangan meeting. Mereka pun satu persatu pergi dari sana, begitupun Tania. Dia berjalan kembali menuju ruangan tempat kerjanya. Tan, panggil seseorang yang tak lain adalah Ririn, sahabatnya. Apaan, ucap Tania. Gue denger tim pelaksana proyek dapat bonus lagi beneran, tanya Ririn. Tapi entar makan siang ditransfernya, lu kalau soal duit aja cepet, ucap Tania. Ya kan kali aja lu mau traktir gue makan malam, ucap Ririn. Gue traktir makan siang aja di kantin, ucap Tania. Kalau di sana bukannya ditraktir, emang itu hak kita, ucap Ririn sedikit kesal. Lah ngelunjak lu ya, oke deh entar malam kita makan-makan gue yang traktir, ucap Tania. Wih gini dong, ini namanya sahabat gue, ucap Ririn. Ala ada maunya aja bilang gue sahabat lu, ucap Tania mencibir. Kapan gue kagak nganggap lu mau seneng mau susah kita jalani bersama, ucap Ririn mendramatis. Udah sana entar kita ketemu pas jam makan siang, ucap Tania. Oke bestie, see you next time, ucap Ririn. So Inggris lu anakan Jaksel, ucap Tania. Ririn pun pergi untuk bekerja kembali. Sedangkan Tania juga kembali ke kubelnya untuk bekerja. Episode 27. Hari sudah mulai sore, para karyawan satu persatu meninggalkan kantor. Begitupun Tania dan juga Ririn, kedua sahabat ini akan makan malam seperti kesepakatan mereka. Tania yang mengendarai mobil pribadinya, sedangkan Ririn dia juga menaiki mobil Tania karena mobilnya lagi di bengkel. Wih Diorni, tumben beli brand yang mahal, tanya Ririn saat mereka sudah ada di dalam mobil. Gak beli, ucap Tania sambil menyimpan paper bag besar yang berisian brand terkenal. Lah terus, ucap Ririn, dikasih sama si bos, ucap Tania. Hah? Maksudnya gimana? Si bos kan kagak ada Tan, ucap Ririn tidak mengerti. Emang? Tadi dititipin ke resepsionis. Gue aja kaget, ucap Tania. Gila? Itu brand terkenal loh, pasti barangnya juga keluaran terbaru, harganya bisa nembus 100 juta lebih, ucap Ririn. Makanya mau gue balikin, orangnya kagak ada, mau dititipin ke Pak Roni udah pergi, ucap Tania. Ucapan terima kasih kalau kalian udah deket ya, ucap Ririn sambil tersenyum menggoda. Kagak lah, ngaco itu ucapan terima kasih dia karena gue udah bantuin jaga anaknya, ucap Tania. Masa, ucap Ririn tidak percaya. Serah lu lah Rin, susah sih jelasinnya, ucap Tania. Iya percaya, tapi aneh aja cuma karena lu jadi baby sister anaknya lu dikasih Dior. Apalagi lu jadi istrinya rumah megah kayaknya, ucap Ririn. Kagak usah kejauhan deh pikirannya, entar gak kesampaian gila lu, ucap Tania. Ririn tidak menanggapi ucapan Tania, dia hanya heran saja masa perkembangan mereka cuma sekedar atasan sama bawahan sih, gak kayak yang di drama-drama di mana si cowok tajir menyukai si upik abu, tapi di drama ceweknya cantik. Sedangkan ini, Ririn melirik ke arah Tania yang sedang fokus ke arah depan. Tania yang merasa diperhatikan melirik ke arah kiri. Kenapa sih liatin gue sampai segitunya? Kagak kesambet kan lu? Tanya Tania heran. Lu tuh cantik sih Tan kalau dilihat-lihat, ucap Ririn. Maksud lu? Jangan bilang lu naksir gue. Sadarin gue masih normal, ucap Tania. Lah siapa yang bilang gue belok kampret, ucap Ririn kesal. Lah terus kenapa lu ngedadak bilang gue cantik, ucap Tania. Bukan kesono maksud gue, gini nih, kita itu kan demen drama nih, kan di cerita yang kita nonton kalau CEO suka demen nih ke tokoh ceweknya kalau mereka sudah deket lumayan lama, tapi kok lu kagak, makanya gue bilang kayak tadi, ucap Ririn.
Ya Allah Rin, beda kali itu didalangi sama sutradara dan juga produser, sedangkan kita ini hidup di dunia nyata, ucap Tania. Udah kagak usah ribut, mending lu pesen junk food aja biar kita sampai ke apartemen. Gak lama makanan juga datang, ucap Tania lagi. Sedikit kesal dengan pemikiran sahabatnya ini, Tania aja tidak sampai ke sana pemikirannya, tapi kenapa sahabatnya ini malah nyampe. Iya ini pesan, ucap Ririn lesu. Ririn pun membuka satu aplikasi untuk memesan makanan melalui aplikasi online. Sahabatnya ini tidak bisa sekali diajak menghayal, padahal kan gak masalah, toh si bos juga masih sugar daddy. Akhirnya Tania dan Ririn sampai di basement apartemen Tania. Mereka memutuskan untuk makan di rumah saja dengan memesan junk food, lagian juga Ririn katanya mau nginep besok kantor libur. Mereka berjalan menuju lift, menuju lantai unit apartemen Tania dengan obrolan ringan, tapi langkah mereka terhenti saat melihat orang yang berada di depan pintu apartemen Tania. "Tan, kok tuh Duda ada di sini, bukannya dah balik?" bisik Ririn karena kaget melihat Derian ada di sana. "Mana gue tahu," gumam Tania. Di sana sudah ada Derian beserta anaknya, dan juga Roni, sekretaris sekaligus sahabat Derian. Sepertinya mereka sudah lama menunggu di sana. Tania dan Ririn pun berjalan menghampiri. Kok pada di sini?" tanya Tania bingung. Ririn yang mendengar itu melotot ke arah Tania. Bisa-bisanya nih anak malah nanya begitu, bagaimanapun Derian atasan mereka. "Boleh masuk?" tanya Derian. "Oh bentar," ucap Tania. Tania pun membuka pintu apartemen miliknya, lalu mempersilahkan tamu tidak diundangnya untuk masuk. Antara percaya dan tidak, Tania pun masuk, begitupun Ririn, gadis itu masih saja diam. "Duduk dulu Pak," ucap Tania. "Makasih Tania," ucap Roni, sedangkan Derian sudah duduk terlebih dahulu tanpa disuruh, karena dia sudah pegal berdiri sambil menggendong anaknya yang tidur. "Bentar saya ambil dulu minum, Rin lu temenin dulu duduk," ucap Tania. Gue juga bikinin ya, haus tadi syok soalnya," ucap Ririn. Iya dasar lu," ucap Tania. Ririn hanya tersenyum, lalu Ririn melihat laki-laki yang duduk di seberangnya, sedangkan Tania membuatkan minuman untuk para tamu dan juga sahabatnya. Tapi tidak lama terdengar suara bel berbunyi. Tania yang mendengar itu refleks berteriak menyuruh sahabatnya melihat siapa yang datang. "Rin, lihat siapa yang datang," teriak Tania di dapur, dibalas juga dengan teriakan oleh Ririn. "Barbar banget dua gadis ini." "Iya," teriak Ririn sambil berdiri dan berjalan menuju pintu tanpa memedulikan kedua laki-laki dan satu anak yang sedang tidur. Derian dan Roni sontak mengelus dada mereka masing-masing karena kaget. Tapi tidak elak, Derian pun menepuk paha anaknya untuk tidur kembali karena terusik akibat teriakan kedua gadis itu. "Seperti di hutan aja," gumam Roni. Sedangkan Derian hanya diam tanpa minat berbicara. Entahlah hari ini Duda satu anak itu merasa sangat lelah, yang dimana dia harus balik lagi ke kota yang dimana kantor cabang berasal karena anaknya menangis tanpa berhenti karena tidak mau pulang. Jadi Derian terpaksa menyuruh supir untuk balik arah lagi. Dia tidak mau anaknya terus-terusan menangis dan mengakibatkan akan jatuh sakit, dan sekarang dirinya sekarang berada di apartemen gadis itu. Sedangkan Roni saat dirinya akan kembali ke kota asal dia, tiba-tiba ditelepon oleh Derian disuruh jangan balik dulu, temani dirinya sampai anaknya mau diajak pulang. Derian juga tidak tahu sampai kapan dan bagaimana cara membujuk anaknya sendiri. Tania datang dengan minumannya dan tak lama Ririn juga sama dengan membawa bingkisan makanan yang mereka pesan. Sepertinya gak bakalan cukup dimakan 4 orang. "Diminum Pak," ucap Tania. "Makasih Tania," ucap Roni. "Tan,
Ini kayaknya gak bakalan cukup buat kita semua ya kali kita makan mereka enggak, bisik Ririn. Pesan aja lagi, gumam Tania. Oh oke, tapi mereka mau makan apaan, ucap Ririn. Bentar, Pak Roni sama Pak Derian mau makan apa biar kami pesankan, tanya Tania. Tidak usah, tadi kami sudah pesan, mungkin masih di jalan, ucap Roni. Oh begitu, ucap Tania. Kalian makan saja dulu nanti kami nyusul, ucap Roni. Tidak usah Pak, nanti saja bersama, ucap Tania yang ditanggapi anggukan oleh Roni. Tak lama suara bel terdengar kembali dan sekarang Roni yang berdiri dan berjalan menuju pintu, dan ternyata makanan mereka sudah sampai. Kalau Tania dan Ririn pesan junk food sedangkan Derian memesan masakan dari restoran yang terkenal makanannya. Tadinya mereka mau makan di tempat tapi Dio tidak mau dan pihak resto yang ada di sana menyarankan agar mereka pulang dahulu, makanan bisa diantar lewat kurir. Mereka pun makan bersama dengan mereka saling mencicipi. Tania dan Ririn merasa minder karena makanan yang mereka pesan tidaklah mewah tapi enak, beda dengan makanan yang dipesan Derian. Dari harumnya saja mereka sudah nebak kalau itu makanan enak banget. Episode 28. Setelah makan mereka pun berkumpul kembali di ruang tamu apartemen Tania. Kedua laki-laki itu tidak berniat pergi dari apartemen Tania, membuat kedua gadis yang ingin bersih-bersih karena habis bekerja itu mengurungkan niatnya. Sampai suara serak balita terdengar dan mereka berempat sontak melihat ke arah sofa, yang ternyata Dio sudah bangun dan menangis. Jangan menangis Dio, ucap Derian sambil menenangkan anaknya. Tania, panggil Roni. Iya Pak, ucap Tania sambil melirik ke arah Roni. Tolong ambil alih sebentar Dio, saya kasihan sama Derian yang sedari tadi menenangkan anaknya tapi Dio malah semakin kencang nangisnya, ucap Roni. Tania yang mendengar itu hanya menanggapinya dengan anggukan kepala, lalu berdiri dan menghampiri Derian dan Dio. Pak Derian, biar saya saja yang menenangkan Dio, kali aja diam, ucap Tania. Derian yang mendengar itu hanya menghela nafas beratnya, pasti Dio akan tenang, tujuan dia kembali lagi kan agar anaknya tidak menangis kembali karena akan jauh dari gadis yang sekarang ada di sampingnya. Kasih ke Tania, Yan kasihan Dio dari tadi anaknya gak berhenti nangis, berhentinya saat tidur aja tadi, ucap Roni. Roni hanya takut saja penghuni apartemen lain akan terganggu mendengar tangisan anak kecil di malam hari. Derian sebenarnya tidak rela, dia sudah bisa menebak kalau anaknya ditenangkan oleh Tania, otomatis kepulangan dirinya ke kota asal akan tertunda dan Dio semakin tidak mau lepas dari gadis ini. Tapi dia juga tidak mau egois, benar kata sahabatnya kalau tangisan Dio bisa membuat orang-orang yang ada di lantai apartemen ini akan terganggu, apalagi apartemen milik Tania itu tidak kedap suara. Derian pun memberikan Dio ke Tania. Tangisan anak itu sedikit mereda, kepala anak itu yang tadinya menunduk sekarang mengangkat dan melihat siapa yang menggendong dirinya, mata yang sayu dengan masih diselimuti air mata. Tante, ucap Dio serak sambil memegang pipi Tania dengan tangan mungilnya. Dio kenapa Hem? Kok anak laki-laki nangis? Ucap Tania sambil menghapus air mata anak itu. Aku gak mau ikut papi, Dio mau sama tante aja, ucap Dio. Loh gak bisa dong, kan Dio anak papi jadi harus ikut papi pulang, ucap Derian. Tidak mau. Mau sama tante, ucap Dio lalu menenggelamkan wajahnya di cercuk leher Tania. Gak bisa sayang, tante kan rumahnya di sini, kalau Dio kan gak di sini, ucap Tania menenangkan. Hanya gelengan kecil yang diberikan Dio. Derian yang melihat itu hanya menghela nafas berat, sesekali dia mengendorkan dasi. Dari semalam dia tidak sempat membuka dasi karena anaknya menangis. Tania membawa Dio duduk, lama-kelamaan pegal juga,
Mereka berlima bersama Dio saling diam, belum ada pembicaraan lain, hanya sesekali terdengar suara Dio yang sesegukkan. "Dio udah makan?" tanya Tania memecahkan keheningan. Hanya gelengan dari anak itu yang menjadi jawaban. "Mau makan tante, panasin dulu makanannya," ucap Tania lagi. "Mau makan sup," ucap Dio. "Tante belum belanja jadi gak ada bahan untuk masak sup," ucap Tania. "Papi udah beliin makanan kesukaan Dio makan ya," ucap Derian membujuk agar Dio mau makan. Anak itu hanya menganggukkan kepalanya pertanda mau. Kedua orang itu seperti orang tua yang sedang membujuk anaknya supaya makan, sedangkan kedua orang lainnya hanya melihat saja interaksi drama live yang ada di depan mereka. "Duduk dulu di sini, tante mau hangatin dulu makanan buat Dio," ucap Tania. "Ikut boleh," ucap Dio. Anak itu sangat lucu kalau dilihat wajah sebab kebanyakan nangis. Hidung merah, Tania hanya tersenyum lalu mengendong Dio ke arah dapur. Langkahnya terhenti saat Derian memegang pundaknya. Tania melirik ke arah belakang dan hanya mengangkat alisnya sebelah pertanda bertanya. "Biar saya saja, Dio berat," ucap Derian. "Gak apa-apa Pak," ucap Tania lalu kembali berjalan dan Derian mengikutinya dari belakang. Sedangkan penonton semakin dibuat cengok dengan adegan itu. "Drama macam apa ini?" gumam Roni. "Meresahkan dramanya," gumam Ririn. Kedua orang itu hanya menghela nafas panjang. Fungsi mereka di sana apa sebenarnya penonton tanpa dibayar gitu? Kembali lagi ke keluarga yang belum cemara, Tania menghangatkan makanan di dalam microwave agar makanan hangat kembali. Sedangkan Derian memangku anaknya karena tadi dia mengambil alih saat Tania akan menghangatkan makanan. "Kenapa kamu lebay banget sih nak?" bisik Derian. "Gak kok," ucap Dio santai. Anak itu sudah tenang. "Gak apaan, tadi yang nangis siapa?" "Anak laki-laki kok, cengeng," ucap Derian. "Matanya kecolok," ucap Dio. "Kecolok air matanya sampai lama berhentinya," ucap Derian. Anak itu hanya cemberut menggembungkan pipinya karena kesal papinya malah ngeledek. Tania yang mendengar itu hanya tersenyum saja. "Ini makanannya udah siap," ucap Tania. "Sini sama papi suapi," ucap Derian. "Gak mau, maunya sama tante," ucap Dio. "Kasian tantenya Dio," ucap Derian. "Gak apa-apa Pak," ucap Tania. Tania pun menyedokkan makanan lalu menyuapi Dio dengan telaten. Bisa Derian lihat kalau gadis ini sangat keibuan, walaupun Tania belum menikah. "Kamu ikut saya aja ke kota," ucap Derian. Ucapan Derian yang spontan itu membuat Tania kaget sampai menjatuhkan sendok yang ada di tangannya. "Kamu gak apa-apa?" tanya Derian kaget karena tiba-tiba Tania menjatuhkan sendok membuat suara yang sedikit nyaring. Bukan hanya Derian saja, Tania juga kaget dengan ucapan Derian yang mengajak dirinya pindah dengan tiba-tiba. Maaf, saya ambilkan lagi sendok," ucap Tania gugup lalu mengambil sendok yang jatuh lalu pergi mengambil sendok yang baru. Suara sendok yang jatuh sangat nyaring membuat Roni dan Ririn menghampiri mereka, takut ada pertikaian walaupun gak mungkin. "Ada apa Yan?" tanya Roni. "Gak ada apa-apa," ucap Derian. "Terus tadi bunyi apaan?" tanya Ririn. "Sendok jatuh," ucap Tania sambil memperlihatkan sendok baru yang dia bawa. "Tremor tangan lu sampai sendok aja jatuh?" tanya Ririn heran. "Gak cuma kaget doang," ucap Tania. "Kaget kenapa?" tanya Ririn heran. "Nih orang ini masa ngajak gue pindah? Emang gue barang apa?" ucap Tania sedikit kesal. Ucapan Tania membuat Ririn dan Roni sontak berteriak. "Apa?" teriak Ririn dan Roni bersamaan. "Berisik Rin, ngapain teriak begitu?" ucap Tania yang masih setia menyuapi Dio. "Lu juga Ron, lebay banget gitu aja teriak,"
ucap Derian. Huh, sadar gak lu apa yang lu ucapin? Bisa-bisanya lu ngajak anak gadis orang pindah, mau kumpul kebo lu, ucap Roni shock. Apaan sih Pak, gak kumpul kebo juga, ucap Tania tidak terima. Terus maksud lu sama Pak Derian mau nikah gitu? Makanya Pak Derian ngajak lu pindah, ucap Ririn. Gak Rin, siapa sih yang mau nikah? Gak usah ngaco deh, ucap Tania. Derian yang mendengar itu hanya menghela nafas berat. Kenapa orang di sana pada heboh sih? Dia kan cuma ngajak Tania pindah. Bukan pindah untuk satu atap seperti yang mereka pikirkan, tapi Derian mengajak Tania pindah biar dia bisa dekat sama anaknya gitu. Ini antara dirinya yang salah bicara apa mereka yang salah mengartikan?